warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum, usikum wa iyaya bitaqwallah kama amarakumullahu ta'ala fi kitabih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal kiram rahimanillah wa iyyakum, jam salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini di seluruh belahan penjuru dunia kaum muslimin bertakbir, bertahmid, bertahlil, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang kalimat tauhid sebagai bukti bahwasanya kita orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari perbedaan entah kemarin atau hari ini. Yang jelas mereka adalah saudara kita, mereka adalah kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang sama menyembah Allah Subhanahu wa taala, menghadap kiblat dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Yang mereka adalah saudara-saudara kita yang kita tidak boleh berpecah dikarenakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatal kiram rahimanillah wa iyyakum, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini juga merupakan hari yang dimana kaum muslimin menjadikan contoh, menjadikan tauladan, menjadikan tokoh sentral yang sekarang kita kenal dan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan ketauhidannya pada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, khulu' dan juga ta'ah, tunduk dan juga taat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, semuanya tanpa pilih kasih, semuanya tanpa pilih-pilih mana syarat yang sesuai dengan hawa nafsu dan mana syarat yang tidak. Semuanya dikerjakan oleh beliau, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua perintahnya dilakukan oleh beliau, hatta atau sampai diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam juga tetap dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam. Yang menunjukkan totalitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, totalitas keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan way of life, menjadikan jalan hidup di dalam kehidupannya, yaitu atas apa yang semua Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau alaihissalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memulai kebangkitan Islam setelahnya, itu dalam lahirnya para nabi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sekarang sampai kita nikmati syariat Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatul kiram rahimanillah wa iyyakum, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya berkurban adalah syariat Allah Subhanahu wa taala.
Kita dengan sangat sadar, bahkan sering mengulang-ulang ayatnya dikarenakan mayoritas kaum muslimin hafal terhadap ayat ini. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah berikan kenikmatan yang banyak pada engkau ya Muhammad alaihissalam ketika itu. Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasholli li rabbik, maka salatlah kepada Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan dua perintah yang bersamaan. Menggunakan wawanya waw ataf, di sini dikatakan bahwasanya fasholli, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah, menunjukkan seharusnya syariat salat dan syariat kurban tidak dipisahkan. Bahkan para ulama, misalnya Ibnu Katsir Allah Taala, dia mengatakan ketika seseorang diperintahkan untuk berkurban, untuk salat dan berkurban, tapi mereka hanya mengerjakan salat saja tanpa berkurban, maka perlu ditanyakan apakah akan dikatakan salat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah wa iyyakum. Perintah kurban bukan perintah main-main. Perintah kurban bukan perintah yang hanya sunnah, yang mudah diremehkan atau disepelekan, dan bahkan tidak dijadikan target, tidak diutamakan, tidak diseriuskan. Tidak demikian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, beliau mengatakan ketika ada orang yang mampu, atau beliau waktu bermakna, ketika ada orang mampu di antara kalian, kemudian mereka tidak berkurban, fala taqrabanna musallana, maka Rasulullah SAW melarang jangan sholat bersamaku. Bahkan dekat saja ke tempat sholat Idul Adha bersama Rasulullah SAW, maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan ibadah ini merupakan ibadah yang sangat penting untuk dikerjakan. Ibadah ini merupakan ibadah yang harusnya kita memiliki target untuk melaksanakannya, yaitu berkurban di hari raya Idul Adha ketika kita menjadi orang yang mampu. Ketika kita mampu, tidak mesti kita bergelimang harta, rumah mewah 2 lantai atau 3 lantai, kendaraan mewah berjajar di depan rumah di garasi kita, kemudian pekerjaan juga mewah. Tidak demikian. Banyak orang-orang yang berpenghasilan sedikit, tetapi karena dia serius untuk menjalankan cara ini, sehingga dia menabung dalam satu harinya atau satu bulannya, dia menabung 100 atau 200 ribu setiap bulan, maka mereka menjadi orang-orang yang mau untuk berkurban di Allah Subhanahu wa taala ketika hari raya Idul Adha. Maka jangan sepelekan ibadah ini. Jangan remehkan, jangan sampai kita dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendekati salat Nabi, tempat salat Idul Adha bersama Nabi SAW, dikarenakan kita mampu berkurban, tapi kita tidak berkurban di hari raya Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka benarlah hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu berkurban. Hanya orang-orang yang bertakwa dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk berkurban walaupun harta mereka sedikit. Berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak asal-asalan berkurban. Kenapa? Karena Qabil, anak Nabi Adam alaihissalam, juga berkurban ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersembahkan kurbanannya, maka Qabil berkurban. Maka jangan malu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin, kalau seandainya Qabil saja berkurban. Pada Qabil ini mencontohkan satu perbuatan dosa yang dia akan dapatkan, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang Adam yang membunuh, maka Qabil juga kebagian dosanya membunuh, karena dia telah mencontohkan dosa membunuh. Qabil, anak Adam Alaihissalam, berkurban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya kita tidak berkurban, maka malulah kita terhadap Qabil yang dia juga berkurban di Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi Qabil mempersembahkan kurban yang tidak baik, kurban yang tidak maksimal, kurban yang asal-asalan berkurban, sehingga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurban dari saudaranya yang ikhlas, itu Habil, anak Nabi Adam alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sehingga kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurban yang didasarkan atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kurban yang didasarkan atas riya, bukan kurban yang didasarkan atas kepentingan politik, bukan kurban yang diataskan atas dasar yang selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalullah, tidak akan pernah sampai, menggunakan kata-kata lan, lam dan nun. Lam yang menunjukkan la abadi, tidak akan sampai selamanya. Bukan menggunakan la. La ini bisa jadi tidak sekarang, tapi bisa besok iya. Tapi menggunakan lan, menggunakan lam yang tidak, maknanya tidak akan pernah. Lan yanalullah, tidak akan pernah sampai. Luhumuha wala dimauha, daging-daging onta yang disembelih,
darah hewan kurban yang disembelih tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin yanaluhu taqwa minhum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kurban yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memberi hewan kurban atas dasar lillah Allah Subhanahu wa taala, atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atas dasar ketundukan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat bagaimana Ibrahim alaihissalam berkurban, ketika kita melihat bagaimana hasil yang dihasilkan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu melaksanakan semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sekarang merasakan kesulitan ekonomi, merasakan kesulitan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita kaum muslimin dibatasi beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya kita bisa laksanakan ibadah dengan leluasa, tidak sebagaimana pada masa khilafah, tidak sebagaimana pada masa kejayaan Islam yang kaum muslimin bebas leluasa menjalankan semua ibadahnya. Kita berbicara bukan hanya di Indonesia, kita bicara di dunia, versi seluruh dunia, kita berbicara dunia Islam. Bagaimana kita dapat sampai saat ini saudara-saudara kita di India yang mereka bisa mati dikarenakan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka bisa dibunuh dan disembelih ketika itu juga ketika tidak mau menyembah sapi yang harus dikorbankan tapi dituhankan. Kita juga masih menyaksikan saudara-saudara kaum muslimin yang mereka masih diintimidasi, yang mereka masih dikriminalisasi, yang mereka masih dipersulit untuk menjalankan ibadah mereka atau kesyaratan mereka syariat Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka. Berhijab didenda, berhijab dilarang masuk kampus, berhijab dilarang bekerja di lembaga pemerintahan, berhijab menggunakan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala masih sangat sulit untuk dikerjakan. Ini bukti bahwasanya masih kurang pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan seluruh kaum muslimin. Bagaimana tidak kita mendapati banyak riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berbicara perspektif kurban Idul Adha saja, tidak yang lain. Atau nanti kita ambilkan sedikit bagaimana pengorbanan para sahabat, bagaimana pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pengorbanan istri-istri beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayatnya, beliau berkurban di satu hari Idul Adha, mereka berkurban dengan 100 ekor unta. 63 disembelih langsung oleh beliau sendiri. Ini contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya salat tahajud di malam hari, bukan hanya berdakwah kepada tengah-tengah umat, tetapi praktek untuk penyembelihan hewan kurban beliau juga mencontohkan dengan sangat baik. 100 ekor unta dikurbankan pada hari raya Idul Adha, 63 yang disembelih sendiri dan sisanya dilanjutkan oleh Ali radhiyallahu anhu, menunjukkan bahwasanya Rasulullah memberikan contoh kepada kaum muslimin harusnya ketika berkurban dengan segala kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai kita memiliki kendaraan berjejer banyak tetapi berkurban hanya 1 ekor. Maka mudah kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa, bahkan kita harapkan bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengorbanan kita jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan ini butuh. Pengorbanan ini harus kita buktikan. Pengorbanan ini juga harus kita laksanakan ketika kita ingin umat Islam ini di seluruh dunia, tidak berbicara Indonesia sekali lagi, tapi di seluruh dunia bisa jaya seperti masa-masa sebelumnya, bisa jaya seperti masa khilafah Islamiyah, bisa jaya seperti masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan yang terakhir bisa jaya seperti khilafah Turki Utsmani yang baru 100 tahun ini runtuh. Belum lama kaum muslimin, belum lama saudara-saudara sekalian, khilafah Islamiyah belum lama runtuh. Tahun 1923 atau dikatakan 1924 ini runtuh. Belum lama, baru hanya 100 tahun. Khilafah Islamiyah sebelum ini sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW, peradaban Islam dipegang oleh kaum muslimin. Peradaban ekonomi, kejayaan di dalam teknologi, kejayaan di dalam politik, kejayaan di dalam sastra dan ilmu pengetahuan, semuanya dipegang dari 100 tahun kemarin sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
sebuah bukti ketika kaum muslimin menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas. Ketika kaum muslimin menjadikan syariat Islam sebagai pedoman hidup mereka, menjadi pedoman hidup bermasyarakat, bahkan menjadi pedoman bernegara ketika diterapkan jaya dari masa Rasulullah SAW sampai 100 tahun yang kemarin. Belum lama saudara dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin kembali jaya, maka kita harus meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mendidik anak-anak mereka, di dalam berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita dapati di dalam surat Al-Baqarah. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam sehingga anaknya menjadi para nabi, menjadi para rasul. Beliau alaihissalam sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub." Dan Ibrahim alaihissalam dan juga Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya, "Innallaha astafa ya baniya." Sesungguhnya anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nasihatnya adalah kepada anak mereka, jangan jadi, bukan nasihatnya seperti sekarang, jadi teknologi, jadi teknokrat, jadi politis. Orang-orang yang paham dalam ekonomi, orang-orang yang paham dalam masalah politik, orang-orang yang paham dalam teknologi, tapi jauh dari keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dipesankan adalah innallaha astafa lakumuddin. Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian, innallaha astafa lakumuddin, untuk kalian semua agama ini, yaitu agama Islam, agama tauhid, yang semua peribadatannya hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali di atas agama ini. Iwafillah wa iyyakum jamaah seperti dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan keluarga Ibrahim alaihissalam. Ketika kita menginginkan kejayaan, maka teladanilah beliau. Ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menginginkan kita hidup dengan damai, menginginkan kita hidup sebagaimana pada masa Harun al-Rasyid, yang ketika itu zakat diberikan kepada orang-orang kafir, yang sebagaimana kita hidup pada masa kekhilafahan yang dipimpin oleh Salahuddin al-Ayyubi, ketika itu susu gratis, bahkan sampai ada aliran keran ke tempat-tempat umum. Ketika itu kepada kaum muslimin yang setiap hari susu segar diberikan secara gratis, itu ada pada masa kekhilafan yang dipimpin oleh Salahuddin al-Ayyubi ketika itu. Ketika kita ingin bagaimana kekhilafahan yang bisa menaklukkan Konstantinopel sebagaimana Muhammad al-Fatih, ketika kita menginginkan ini semua, kesejahteraan kepada seluruh kaum muslimin, bahkan kepada seluruh umat manusia, tidak ada cara lain kecuali kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk yang mengatur kehidupan kita, masyarakat kita dan negara kita adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu semua tentunya insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di penghujung khutbah yang singkat ini, kita menyadari bahwasanya pada hakikatnya kita semua adalah Ibrahim. Pada hakikatnya kita semua adalah Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi memiliki Ismail yang berbeda. Bisa jadi di antara kita memiliki Ismail berupa harta. Kita bisa melihat contoh bagaimana Khadijah Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW, yang dengan hartanya dia menolong suaminya di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hartanya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk memperindah dirinya, mempersolek wajahnya, kemudian dipamerkan. Tidak demikian kaum muslimah, para ummul mukminin, para ummahatul muslimin, para muslimah. Tidak demikian ketika antunna semua diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi niatkan untuk berdakwah di Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk berkorban di Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menginginkan seperti Khadijah radhiyallahu anha yang beliau akan masuk surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga ingin masuk surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi malu ketika kita bertetangga dengan beliau Khadijah radhiyallahu anha, dikarenakan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda semua kaum muslimah, digunakan hanya untuk bersolek dan memamerkan aurat-aurat kalian semua. Maka malulah kita. Demikian juga jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita Ibrahim, akan tetapi Ismail kita berbeda. Bisa jadi Ismail kita adalah berupa jabatan, Ismail kita berupa pangkat, Ismail kita berupa strata sosial.
dan kita tidak mampu untuk dikorbankan di Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah kita sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih dengan kepimpinan mereka, Harun Al-Rasyid dan juga para khalifah-khalifah yang lainnya, yang dengan jabatannya mereka menjadikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan jabatannya mereka jadikan semuanya dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti pejabat sekarang yang menjadikan rakyat sapi perah, yang menjadikan rakyat sebagai komoditi bisnis, yang menjadikan rakyat hanya sebagai alat agar mereka mendapatkan kekuasaan dan juga harta. Alhamdulillah jadallahu wa iyyakum jamaah salat Id yang mati Allah Subhanahu wa taala. Kita berhakikat yang juga Ibrahim. Akan tapi Ismail kita berbeda. Bisa jadi Ismail kita adalah gelar kita. Gelar sarjana S1, gelar sarjana master atau juga S2, bahkan gelar doktor dan juga profesor digunakan hanya untuk mendapatkan thamanan qalila, hanya untuk mendapatkan harta yang sedikit, dikarenakan jabatan gelar kita, dikarenakan gelar yang kita dapatkan hanya untuk mencari dunia. Ketahuilah gelar-gelar yang lain telah disandang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia mendapatkan gelar As-Siddiq dari Rasulullah SAW. Sampai sekarang pun kita mengatakan Abu Bakar adalah As-Siddiq. Gelarnya digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Gelar yang digunakan untuk memotivasi kaum muslimin agar senantiasa menjadi orang yang jujur, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wa ilal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran itu akan mengarahkan kepada sesuatu yang baik, dan kebaikan-kebaikan akan mengarahkan pelakunya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita juga Ibrahim, akan tetapi Ismail kita berbeda. Ismail kita bisa jadi keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, kerabat kita. Mereka adalah Ismail kita. Mampukah kita mengorbankan mereka semua untuk Allah Subhanahu wa taala? Bukan dikorbankan untuk disembelih, tidak. Tidak ada setelah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya sampai kiamat, tidak ada syariat Islam yang mengajarkan itu, tidak ada. Yang disyariatkan menyembelih adalah menyembelih hewan kurban, bukan anaknya. Ketika ada orang yang mengaku dia mendapatkan wahyu atau wangsit atau istilah yang lainnya, mendapatkan leduri misalnya, dia sampai tega menyembelih anaknya, dikatakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ini pemahaman sesat dan menyesatkan. Dan kita ketahui banyak pemahaman sesat dan menyesatkan walaupun berdalilkan kepada Al-Qur'an, karena tidak disesuaikan dalam pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ketika kita juga menghadapi pemahaman-pemahaman sesat, maka sangat mudah. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan, bagaimana kita melihat para sahabat mengaplikasikan pemahaman Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan hadis di tengah-tengah kehidupan mereka. Tidak ada yang menyembelih anak-anak mereka ketika mereka masuk dalam agama Islam. Ketika ada pemahaman sesat sekarang yang mengambil harta orang tuanya, mengambil harta gurunya, mengambil harta orang lain dengan cara yang haram, tapi katanya untuk disembahkan ke perjuangan Islam, mereka katakan inilah pemahaman yang sesat. Jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, di ayat khutbah ini kita juga meyakini dan juga menyadari bahwasanya kita juga adalah seperti Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dalilnya, sama ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita manusia. Allah ciptakan Ibrahim juga sebagai manusia yang semuanya harus untuk taat dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan untuk membunuh. Yang Allah perintahkan membunuh adalah rasa terlalu memilikinya kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seakan-akan rumah yang kita miliki atas nama kita, kendaraan yang kita miliki atas nama kita, jabatan yang ada di surat SK kita, kemudian juga gelar yang ada di depan dan di belakang nama kita, itu seakan-akan milik kita. Padahal kita tidak. Itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji apakah dengan harta, dengan jabatan, dengan gelar, dengan apa yang kita miliki itu kita bisa persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ketika kita bisa berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah. Berbahagialah di dunia dan di akhirat. Berbahagialah, sebentar lagi kita akan menyongsong kebaikan Islam. Sebentar lagi kita akan mendapati kaum muslimin dalam kehidupan berbahagia sejahtera di dunia dan di akhirat nanti. Tapi kalau sampai saat ini harta kita, jabatan kita, gelar kita merasa memiliki itu adalah hak saya akan nikmati, tidak akan saya berikan kepada yang lainnya.
enak saja orang mendapatkan daging dengan cara gratis. Saya yang kerja, saya yang banting tulang siang malam, kemudian dibagi-bagikan enak saja. Ketahuilah ini adalah bisikan dari syaitan. Ini syubhat yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah berikan kepada kita pada hakikatnya adalah ujian kepada kita. Apakah kita beriman atau kita kafir terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan syakartum, ketika kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la zidannakum, maka Allah akan tambah. Wa in kafartum, ketika kita gunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, maka sungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Ya rukun yang terakhir ini, yang singkat ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita Ibrahim yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi Ismail yang lainnya. Yang mereka mengatakan, ya Latif al-Madrumar, wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Maka anak kita menjadi anak yang soleh. Ya mudah-mudahan kita juga bersama mereka di Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk senantiasa bisa mengorbankan semua apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keturunan kita, anak-anak kita semua menjadi qurratu a'yun dan menjadikan semuanya bisa berkumpul bersama kita di Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.